Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga untuk persiapkan tempat bagi kita yang ada di dalam dunia ini, sedang menanti kedatangannya kembali. Untuk persiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan setiap kita di tempat ini. Kita melihat bahwa ada karya Tuhan yang begitu besar. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari ini kita mau peringati, dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi sebagai gantinya Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita terus dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Untuk Allah yang begitu mengasihi kita demikian besar, kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima sembah kita. Semua telah dihancurkan oleh Tuhan. Sebab kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memberikan sembah syukur yang terbaik buat nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita dan pengagungan kita kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Aku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu
Sebab itu kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Bagi nama-Mu yang kudus, sebab Kau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. padamu kami yakin dan percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu. dan inilah pernyataan iman kami Tuhan. Tinggikan diri-Mu, Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu Tuhan, oh Yesus. mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Oh kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Kau yang layak menerima sembah syukur kami. Sebab itu kamu katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kami mau naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas Selamanya kami mau mengasihi Kau Tuhan Yesus. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa Sebab Kau yang layak Tuhan. gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Dan kami mau bersuka atas perbuatan-Mu. Aku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang Tiada janji yang seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan. Walaupun dari rumah kami masing-masing, kami boleh sama-sama mengikuti ibadah, memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami yang masih menunggu di dalam dunia ini, kami boleh menikmati kebersamaan dan persekutuan ini. Semuanya atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Tapi kami sadar Bapa, ketika kami sudah menerima kasih Tuhan, ketika kami selalu menerima berkat dari Tuhan, tetapi seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami.
Bahkan di saat-saat sulit ini Bapa, kami masih berusaha dengan pikiran kami, dengan kekuatan kami. Dan kami kurang mengandalkan Engkau Tuhan. Terlebih lagi kami juga masih sering jatuh di dalam dosa. Entah apapun yang kami lakukan Tuhan, tapi kami tahu dosa-dosa kami mendukakan hati-Mu. Sebab itu kami datang ke hadirat Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Bersihkan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu. Untuk boleh menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi penerang dalam menjalani kami, menjalani kehidupan Tuhan. Dan kami mohon ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya apapun yang kami renungkan, kami pikirkan, kami perkatakan dan kami kerjakan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebuah firman Tuhan yang indah saudara. Kita yang tadinya seteru Allah, sekarang dijanjikan sebuah tempat yang terindah yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Ketika Ia nanti datang menjemput kita kembali, masuk ke dalam rumahnya, kita memperoleh damai dan sukacita yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama dengan orang percaya dari segala tempat dan abad, kita mengakui dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya mengucap syukur Bapak Saudara pada pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan, kita mau memperingati kebangkitannya. Ini bukan sekedar kenaikannya, bukan sekedar kenaikan Tuhan Yesus. Bukan sekedar acara yang rutinitas kita lakukan, tetapi ini memperingati bahwa semuanya tugas-tugasnya di dalam dunia telah selesai. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah diselamatkan, sudah menerima mahkota keselamatan itu. Kita menerima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian ini. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia mau naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kita di tempat ini. Dengan bertepuk tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita mau berikan suara kita yang terbaik. Semua yang telah digarahkan oleh darahnya, darah anak domba. Oleh kebangkitannya di dunia ini, kebangkitan Tuhan kita, kuasa maut telah dibalangkan oleh darah anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitannya. Katakan sama-sama
siapkan tempat bagi setiap kita yang percaya, saudara-saudara. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup. Dia Sebab maut telah dipatahkan sehingga kita layak untuk menjadi lebih dari pemenang. kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup. Dia bangkit, bangkitkanlah kita jadi lebih dari pemenang. kita jadi lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang. Oh Yesus, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kuasanya luar biasa. Dia begitu baik dalam kehidupan kita, saudara. Pagi hari ini kita bukan sekedar mau menaikkan pujian, bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, tetapi juga kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan telah menebus dosa kita, Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, Dia masih memberikan kuasanya melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Pada pagi hari ini, di momen sebentar lagi ini, Bapak Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ini mampu membuat kita, orang-orang yang sudah ditebus dan merasakan kasih karunia yang besar daripada Tuhan itu, boleh memaknainya untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari ke depan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau punya setiap panggilan pada setiap kita. Yang dapat kami berikan. Kami mau memenuhi amanat agung. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah
Bapak Gindo, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami semua, ya Tuhan. Kami menyadari betapa besarnya cinta Tuhan bagi kami. Engkau Allah yang maha kudus, maha mulia, maha besar, tetapi Engkau adalah Allah yang mau menjelma menjadi manusia. Engkau pernah datang ke dalam dunia, dan ketika Engkau ada dalam dunia, Engkau menyatakan karya yang besar bagi kami, ya Tuhan. Engkau mau mati bagi kami di kayu salib. Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga. Dan Engkau mengaruniakan Roh Kudus bagi kami. Dan kami menyadari, ya Tuhan, oleh karena ada Roh Kudus itulah kami bisa mampu berdiri sampai dengan hari ini. Oleh karena ada Roh Kudus lah, ya Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih, ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar memelihara kami dari sehari ke sehari. Dan kami juga bersyukur, ya Tuhan, karena Engkau naik ke surga dan Engkau nanti akan kembali lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul lagi. Kami mau beribadah dan kami mau mengingat lagi karya yang besar ini. Engkau Allah yang sudah naik itu, ya Tuhan. Dan kami mau mengingat bahwa Engkau Tuhan nanti akan datang kembali, ya Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan. Dan biarlah ini boleh menjadi pesan-Mu Tuhan, yang meneguhkan dan menguatkan kami semua. Hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu, Tuhan jugalah yang memberkati. Dan setiap kami Tuhan yang belajar firman-Mu, Tuhan jugalah yang menolong kami memahami, mengimani dan melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita tahu kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan salah satu bagian, salah satu kisah dari pelayanan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus turun datang ke dalam dunia, dia melayani, dia mati, dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Dan ketika kita bersama memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kita juga mau mengingat bahwa Tuhan Yesus nanti akan kembali. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, satu bagian terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua pernah melakukan aktivitas yang namanya menunggu atau menanti. Menunggu atau menanti itu adalah sebuah kegiatan aktivitas yang membosankan. Dan apa yang biasanya orang lakukan ketika menunggu? Ketika mengisi waktu, ketika menunggu, ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang bisa dilakukan oleh orang. Nah, kalau untuk saat sekarang ini, ketika kita menunggu, maka biasanya kita menggunakan handphone kita, menggunakan gadget kita. Ya, ketika kita menggunakan gadget biasanya kita periksa status dari teman-teman kita. Lagi ngapain ya dia, lagi kegiatan apa, dia upload foto apa begitu. Bukan cuma itu, kadang-kadang kita pun update statusnya kita sendiri. Nah, mungkin karena masih bosan, ya kita mungkin juga bermain game. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang lain ketika dia menunggu, maka mereka menggunakan waktu menunggu itu dengan membaca. Misalnya itu membaca buku atau membaca artikel lewat gadget juga. Tapi tidak sedikit juga Bapak Ibu Saudara orang yang menunggu itu, mereka menggunakan waktu itu untuk bekerja. Mereka menghubungi klien mereka, teman, rekan bisnis mereka telepon, mereka kirimkan pesan dan bertanya bagaimana kesan mereka tentang produk, barang atau jasa yang sudah mereka terima. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang menggunakan waktu ketika menunggu hanya duduk santai, hanya menghibur diri, hanya menghabiskan waktu. Tapi ada juga orang-orang yang berpikir untuk profit atau untuk produktif. Artinya dia ingin menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu itu, tapi dia ingin maksimal dalam menggunakan waktu. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak hal yang sudah kita tunggu, dan nanti ke depan pun akan banyak hal lagi yang lain yang akan kita tunggu. Saya ingin Bapak Ibu Saudara menanamkan satu hal ini dalam diri kita, bahwa kita sedang menunggu satu pribadi yang sangat agung, yang nanti akan datang, yaitu Yesus akan datang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin ini ada dalam hati dan pikiran kita. Saya ingin ini kita tanamkan di dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan bagian ini. Di antara sekian banyak yang kita tunggu, jangan pernah lupakan bahwa Yesus akan datang dan kita sedang menantikan dia akan datang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, entah kita siap atau tidak, entah kita sadar atau tidak, satu hal ini, fakta ini, kebenaran ini akan terjadi. Yesus akan datang kembali. Nah, bagaimana cara kita menggunakan waktu sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali? Ada beberapa cara Bapak Ibu Saudara yang digunakan oleh orang ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus. Setidaknya saya melihat ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, orang yang bersikap masa bodoh. Dia berpikir tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya nanti aja lah. Saya masih sibuk dengan berbagai urusan. Jadi kalau Yesus mau datang, nanti dulu deh. Nah, ada orang yang berpikir Tuhan Yesus mau datang hari ini kek, besok kek, bulan depan, tahun depan, 100 tahun lagi kek, nggak tahu, terserah. Yang penting saya sedang sibuk dengan semua urusan yang ada. Atau mungkin juga ada yang agak sedikit halus. Pak, bukannya saya nggak mikirin loh Pak tentang kedatangan Tuhan Yesus. Cuma saya ini lagi banyak pikiran Pak. Apa yang kamu pikirkan? Ya pekerjaan Pak. Nah balik lagi kan. Jadi yang kita pikirkan apa? Tentang dunia ini lagi. Jadi tentang Kristus akan datang kembali, itu tidak ada dalam pikiran kita, tidak ada dalam kamus hidup kita. Itu ekstrim yang pertama. Sibuk dengan semua urusan yang berkaitan dengan dunia ini. Nah ekstrim yang kedua Bapak Ibu, ini bertolak belakang dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi semuanya berhubungan dengan dunia, yang kedua ini bertolak belakang. Tidak mau urusan dengan dunia sama sekali. Tidak mau bekerja. Semua harta yang mereka punya mereka jual. Dan mereka pergi ke satu tempat untuk ngapain? Berdoa, puasa, menyembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus datanglah segera begitu. Jadi gak mikirin lagi tentang dunia. Yang mereka fokuskan apa? Yesus akan datang. Sudah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini dua ekstrim. Nah bagaimana cara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Dari perikop yang kita baca, ayat 11 dengan jelas dikatakan Yesus akan datang kembali. Nah tapi sebelum ayat itu, kalimat itu diucapkan di dalam ayat 8, Tuhan Yesus sudah memberikan nasihat kepada para murid.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, itu dia pesannya Bapak Ibu Saudara. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi sambil kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, ngapain kita? Menjadi saksi Kristus. Ya, kita menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Di sini dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengaplikasikan kalimat ini dengan sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Misalnya begini, kalau dikaitkan ini diaplikasikan kepada satu orang. Misalnya saya ketika membaca ayat ini, saya ada di Yerusalem, lalu saya mengerjakan aktivitas saya dan saya bepergian, bisa jadi saya ke Samaria, ke Yudea dan sebagainya. Jadi saya bisa bepergian ke tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini menjadi saksi itu di mana saja. Di mana saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, misalnya sekali lagi diaplikasikan kepada kita semua. Hari ini saya ada di rumah dan sebentar lagi mungkin saya akan keluar. Jadi saya bisa menjadi saksi Kristus di mana? Di rumah, bersama dengan tetangga. Dimanapun saya berada, saya bisa menjadi saksinya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini beda sekali dengan dua ekstrim yang tadi. Dua ekstrim yang tadi itu cuma berpikir tentang dunia, mikirin dunia dan sebagainya. Ekstrim yang kedua tadi cuma mikirin doa saja. Nah yang Tuhan mau tidak. Dia mau kita ada di tengah-tengah masyarakat, dia mau kita ada di tengah-tengah komunitas dan kita menjadi saksinya di sana. Dengan apa? Dengan cara profesi kita masing-masing. Jadi kita masih tetap melakukan yang namanya pekerjaan dunia, tetapi kita sadar bahwa kita punya misi dalam dunia ini, yaitu menjadi saksinya. Dan dikatakan di sini menjadi saksi sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, sampai kapan kita menjadi saksinya? Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau Tuhan Yesus belum datang, berarti kita masih terus bersaksi. Nah, bersaksi tentang apa? Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara bagian yang penting yang juga kita pikirkan. Kita mau cerita tentang apa? Dikatakan di sini kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Ketika kita tahu saksiku, berarti yang Tuhan mau itu adalah kita menjadi saksinya dia, bercerita tentang dia, kita menceritakan tentang dia. Tentang siapa? Tentang Yesus. Nah, dalam ayat yang kita baca, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, Bapak Ibu Saudara, di sini Lukas menuliskan surat ini, kitab Kisah Para Rasul ini dia tujukan kepada Theophilus, dan di dalam surat ini, kitab ini diawali dengan kata, di dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Buku yang pertama yang dimaksud oleh Lukas itu adalah Injil Lukas yang kita kenal sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Lukas kita tahu apa saja yang diceritakan, yang dijabarkan oleh Lukas. Lukas menceritakan di dalam Injilnya tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang pelayanan Tuhan Yesus. Dan di dalam dia melayani, dia menegaskan misinya. Aku datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Itu misinya Bapak Ibu Saudara. Itu misinya bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia, orang-orang berdosa. Lalu dia mati di kayu salib. Dan di kayu salib itu Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat yang sangat indah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia ucapkan ini kepada seorang penjahat yang disalib bersama dengan dia. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang penjahat yang jahat, kejahatannya itu luar biasa. Tetapi orang penjahat, orang berdosa ini diampuni. Dia datang kepada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah jaminan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Ingat tadi, misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dan di kayu salib itu dia menyatakan janjinya itu, jaminan itu, bahwa di dalam dia ada pengampunan dosa. Lalu Tuhan Yesus mati, dia bangkit, dan dia menampakkan diri. Dia membuktikan kepada para murid,
yang menjadi saksi dari kebangkitannya bahwa dia hidup dan dia mengalahkan maut. Lalu dia naik ke surga. Injil Lukas pasal 24 ditutup dengan kisah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kisah Rasul pasal 9 sampai dengan ayat 11. Di sini Lukas juga menceritakan tentang Yesus naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kesinambungan cerita dari Injil Lukas, Yesus naik ke surga, dan di kisah Rasul Lukas menyinggung sedikit tentang Yesus yang naik ke surga. Tetapi ada satu fakta, satu kebenaran yang Lukas tambahkan dalam kisah para rasul ini, yaitu Yesus akan datang kembali. Ya, Yesus akan datang kembali. Jadi kalau boleh kita katakan Bapak Ibu Saudara, Lukas di sini menceritakan bahwa seluruh karya penyelamatan Allah itu sudah tuntas, sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan seluruh karyanya. Dia mati, dia bangkit dari kematian. Dan dia nanti akan datang kembali. Untuk apa? Untuk mengumpulkan semua umatnya. Dan dia ingin membawa kita masuk ke dalam persekutuan yang mulia, yang kekal dan indah bersama dengan Bapa di surga. Nah Bapak Ibu Saudara, ini berita penting. Lukas menyebutkan bagian ini di bagian awal dari kisah para rasul. Dan para rasul menceritakan kisah ini. Dan saya yakin kisah ini pun adalah kisah yang diperlukan oleh dunia hari-hari ini. Cerita tentang Tuhan Yesus ini adalah cerita yang dibutuhkan, yang dinantikan lagi oleh dunia hari ini. Mengapa? Sebab begini Bapak Ibu Saudara, kita hidup pada saat ini penuh dengan ketidakpastian. Kita hidup dalam sebuah kebimbangan hari-hari ini. Keputusasaan, kelelahan dengan semua situasi yang kita hadapi hari ini. Kita capek dengan semua pergumulan yang ada. Covid ini menyadarkan kita betapa fananya, betapa rapuhnya, betapa tidak berdayanya hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini kabar baik. Kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saya berpikir kenapa Bapak Ibu Saudara? Sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, kenapa dia nggak langsung bawa kita naik ke surga? Kenapa dia masih tetap tinggalkan kita di bumi ini? Dan apalagi dengan zaman di mana Covid ini begitu merebak kemana-mana, mencekam banyak orang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan masih menempatkan kita hari ini, di zaman ini di mana Covid ini ada, dia mau kita bawa kabar baik ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kabar buruk, kita bawa kabar baik ini. Tentang siapa? Tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus ini yang diperlukan oleh dunia hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita tahu tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, tentang Allah penuh dengan anugerah yang luar biasa. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia sadar, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah mencintai kita, Allah sudah mengasihi kita, anugerahnya sudah ada bagi kita. Dan nanti sesudah nanti kita mati Bapak Ibu Saudara, meninggalkan dunia atau ketika nanti kiamat datang, Allah tetap berkasih karunia buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, Allah memikirkan kehidupan umatnya. Sebelum segala sesuatu ada dan nanti sesudah segala sesuatunya berakhir. Allah memikirkan tentang kita semua. Bapak Ibu Saudara, yang kita pikirkan sebagai manusia cuma berpikir tentang apa yang ada di depan mata kita. Cara berpikir kita pendek. Cara kita merefleksikan ini singkat sekali Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami apa yang dipikirkan Allah, apa yang direncanakan Allah dari awal sampai kepada akhir. Kita tidak pernah bisa menyelami pikiran Allah. Tapi yang satu hal yang kita tahu, apa itu? Allah berkasih karunia buat kita semua umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebelum kita lahir dia mencintai kita. Sesudah nanti kita mati dia mencintai kita. Dan semasa kita hidup ini, ada anugerah Allah. Dan tadi dalam bagian yang kita baca, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang sangat menarik. Yang bercerita tentang Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu. Apakah ada yang pernah menghitung jumlah rambut di kepalanya? Saya mau membuat challenge. Siapa yang di sini yang mau mencoba menghitung jumlah rambut yang ada di kepala? Monggo silahkan. Silahkan menghubungi saya di nomor berikut ini dan nanti saudara akan dapat hadiah.
Saya yakin saudara akan berpikir, Pak ngapain mikirin itu Pak, masih ada lagi yang lain yang lebih dipikirkan. Nah ini dia. Saudara gak mau pikir tentang jumlah rambut kan? Tapi Allah mikirin. Saudara menganggap pekerjaan menghitung rambut itu sepele. Ngapain? Tapi Allah pikirkan itu. Pesan saya Bapak Ibu lewat firman Tuhan ini. Allah begitu peduli untuk hidup kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya selalu ada. Mari kita melihat kasih Allah di sepanjang totalitas karyanya ini. Dan Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan ini tadi saya katakan bukan cuma di bumi ini saja. Tapi nanti juga. Tadi dalam ayat yang dibacakan oleh penginjil Hezki, dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia naik ke surga. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah dia mau menyediakan tempat bagi kita. Lalu nanti dia akan datang kembali. Ngapain? Dia mau membawa kita masuk ke dalam rumahnya yang dia sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang indah sekali. Berita yang sangat agung. Allah dikatakan Tuhan Yesus katakan, aku mau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa luar biasanya cinta Tuhan. Dia mau mengumpulkan kita. Betapa luar biasanya anugerahnya. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dan dia mau menikmati dan dia mau mengajak umatnya bersama-sama dalam kekekalan itu. Di dalam kemuliaannya yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini berita yang agung. Dan ini berita yang dibutuhkan oleh dunia di tengah-tengah kabar buruk yang terus beredar. Bapak Ibu Saudara, saksikanlah cerita ini. Dan nanti Bapak Ibu Saudara, kalau nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini sebuah kisah yang indah. Tadi saya katakan Tuhan Yesus datang untuk menjemput, membawa kita. Berarti Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah momen yang indah. Kita berjumpa dengan Tuhan. Bagi orang yang mencintai Tuhan, bagi orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, kedatangan Yesus nanti yang kedua kali, itu adalah peristiwa yang sangat indah, menakjubkan dan dinanti-nantikan. Orang Kristen awal-awal dulu selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kenapa? Sebab mereka mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti akan datang. Mari kita menantikan kedatangannya. Tapi bukan dengan duduk manis, tetapi dengan kita menjadi saksinya. Ceritakan tadi apa yang Tuhan Yesus, yang tadi kita sudah renungkan bersama tentang karyanya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi saya sadar menjadi saksi Tuhan dalam dunia ini tidak mudah. Karena itu Allah memberikan Roh Kudus dan dia akan mendampingi kita dalam menjalani hidup dan menjadi saksinya dalam dunia ini. Nah apa yang Allah Roh Kudus lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dia menjadikan kesaksian kita, pelayanan kita menjadi efektif dan punya dampak. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula yang kita baca dalam Kisah Rasul sebenarnya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita baca Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, dalam kuat kuasa Roh Kudus, mereka menjadi alat yang sangat efektif. Kita membaca bahwa mereka adalah orang-orang sederhana, tetapi mereka sudah bisa membungkamkan banyak pemimpin, banyak orang-orang pintar pada waktu itu. Mereka orang-orang sederhana, tetapi mereka punya hati yang luar biasa. Dan mereka memberi harta mereka untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa meluas ke berbagai tempat Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah Roh Kudus itu menjadikan pelayanan kita efektif dan punya dampak. Pelayanan efektif dan punya dampak bukan ditentukan kita bisa melakukan besar, kita melakukan banyak, tidak. Atau karena kita punya kedudukan tertentu, tidak. Kita bisa menjadi efektif, kita bisa menjadi punya dampak itu karena ada urapan Allah Roh Kudus. Karena itu biarlah setiap kita memberi diri untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus yang akan mengurapi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya melihat apa yang dilakukan oleh Jemaat Kalam Kudus Malang luar biasa. Saya melihat Bapak Ibu penuh hati yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Khususnya juga melalui aksi peduli COVID yang kita lakukan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara juga terkena dampak secara ekonomi dari COVID ini. Tapi Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih mengulurkan tangan untuk berbagi.
Di tengah-tengah penderitaan Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tetap dengan penuh cinta melakukannya. Dan buat saya ini persis yang dilakukan oleh jemaat yang dicatat dalam Kisah Rasul. Mereka adalah jemaat yang juga bergumul, mereka punya banyak situasi yang tidak enak. Tetapi mereka mengulurkan tangan, mereka menjual apa yang bisa mereka jual. Supaya apa? Mereka bisa berbagi. Dan ini dia Bapak Ibu Saudara keindahannya. Di tengah-tengah penderitaan mereka belajar untuk saling mengasihi. Dan persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Dengan demikian, dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Yaitu kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan cara kita melakukan semuanya ini, kita sedang menjadi saksi. Demikianlah kamu menjadi saksi, kamu menjadi muridku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita saling mengasihi, ini kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memberi diri dipakai oleh Allah Roh Kudus. Untuk kita boleh menjadi saksinya di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dan dia memberikan kita hikmat. Situasi yang sulit yang dihadapi oleh para murid waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka mendapatkan hikmat dari Allah. Sehingga pelayanan-pelayanan yang mereka hadapi terus berkembang dan terus berkembang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, Allah pun memberikan kita hikmat. Umat Tuhan pada saat ini ketika kita menghadapi COVID ini. Saya memang menyadari Bapak Ibu Saudara, ini pelayanan yang paling aneh dalam sejarah pelayanan saya. Paling unik. Kenapa? Sebab oleh karena COVID ini ada physical distancing. Kita nggak bisa ketemu, kita punya gedung gereja tapi kita nggak bisa masuk. Seperti biasanya, saya sehat, Bapak Ibu Saudara juga sehat, tetapi kita nggak bisa salaman, kita nggak bisa ketemu. Ini unik buat saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini saya tersadar, apa maksud Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya pernah melihat sebuah meme, dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara pernah melihat meme itu, seperti ada dialog antara iblis dengan Tuhan Yesus. Iblis di situ di meme itu diceritakan dia tertawa sebab dia bisa menutup pintu gereja. Tapi Tuhan Yesus berkata, memang pintu gereja tertutup, tetapi pintu-pintu rumah terbuka. Dan gereja-gereja berpindah ke rumah-rumah. Dan bukan cuma pintu rumah yang terbuka lebar, tetapi pintu pelayanan terbuka luas. Secara fisik kita tidak bisa bekerja seperti dulu lagi, tetapi Allah membukakan kepada kita bahwa kita bisa mengerjakan lebih banyak lagi. Apa yang membuat kita puas dengan pelayanan kita selama ini? Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, yang membatasi kita pelayanan itu adalah tembok gereja. Ketika kita melihat ada banyak orang yang hadir di kursi di dalam gedung gereja, kita berpikir, wow banyak, dan kita puas. Ternyata ketika Tuhan membukakan ini semua, ternyata ada banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan dan masih banyak lagi yang bisa kita jangkau di luar sana. Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kita hikmat untuk melihat ladang pelayanan di luar gedung gereja. Melampaui tembok-tembok gereja. Dan kita ada di zaman ini. Mari kita gunakan semuanya ini. Kita minta hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hanya dengan bersandar pada Roh Kuduslah kita bisa menjadi saksinya dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup bagi Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk kita boleh hidup bagi Tuhan. Jadikan hidup kita efektif, jadikan hidup kita menjadi alat dalam tangannya. Saksikan tentang Dia, dan biarlah setiap kita boleh dipimpin oleh Tuhan. Yesus pasti akan datang kembali, dan biarlah kita gunakan waktu ini untuk kita hidup bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami semua sebagai umat percaya Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Kami bersyukur karena Engkau telah naik ke surga. Dan itu artinya bahwa Engkau akan datang kembali. Dan kami saat ini kami mempersiapkan diri kami. Dan kami juga mengetahui perintah yang Engkau berikan kepada kami, yaitu menjadi saksi Kristus. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan tentang karya Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintah Kota Malang Tuhan. Kami berdoa pasca penerapan PSBB sejak minggu kemarin, biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada pemerintah kota untuk mengawal pelaksanaan PSBB ini. Kami juga berdoa bagi setiap masyarakat yang terkena dampak dari PSBB ini. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh memberikan penghiburan, memberikan juga kekuatan hikmat untuk menjalani kehidupan, untuk menjalankan usaha-usaha mereka di tengah-tengah segala peraturan yang ada. Dan secara khusus kami juga berdoa bagi tempat-tempat ibadah Tuhan, supaya tempat-tempat ibadah juga dapat memperhatikan dan juga menyikapi dengan bijaksana terhadap peraturan PSBB ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat. Kami bersyukur sampai saat ini jemaat boleh setia beribadah kepada Tuhan, setia untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di tengah-tengah kondisi pandemik ini Tuhan, biarlah jemaat boleh belajar untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki, supaya jemaat boleh berkontribusi, melakukan sesuatu hal bagi orang lain. Kami berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan dengan kesehatan mereka. Kami berdoa karena pasca operasi maupun pergumulan karena usia lanjut, supaya Tuhan boleh terus memberikan mereka penghiburan, kekuatan menjalani masa-masa pemulihan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang terkena dampak dirumahkan dan tidak bekerja lagi. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat untuk boleh memikirkan apa yang bisa dilakukan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat lainnya yang masih bisa membukakan lapangan pekerjaan, supaya ini dapat menolong untuk jemaat-jemaat lain yang mengalami kesulitan dalam lapangan pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang ada biarlah jemaat boleh tetap bertumbuh iman mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus pada tanggal 7 Juni yang akan datang akan dilakukan sakramen perjamuan kudus. Kami rindu biarlah sakramen perjamuan kudus merupakan momen untuk menguatkan iman jemaat, untuk boleh memberikan penguatan secara khusus dengan mengingat akan karya Tuhan. Maka jemaat juga yakin bahwa Tuhan masih tetap akan berkarya dan memelihara dan menguatkan jemaat. Kami berdoa untuk segala persiapan yang akan dilakukan, sehingga momen sakramen perjamuan kudus ini merupakan momen yang sangat penting, menjadi momen yang meneguhkan iman jemaat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini keluar dari hati kami yang terdalam karena mengasihi Tuhan. Ungkapan syukur kami karena Tuhan yang terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu artinya Tuhan akan datang kedua kalinya. Dan bila kita semakin belajar mengenal apa yang harus kita lakukan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan kita mohon hikmat dari Tuhan bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan seperti biasa dengan mentransfer atau dengan menggunakan QR Code. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bagi yang ingin terus berpartisipasi dalam aksi peduli COVID-19, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan mencantumkan kode 019 di belakang nomor yang ditransfer, besaran yang ditransfer. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, pesan saya yang terakhir, tetap kita jaga kesehatan. Bagi yang di rumah boleh tetap jaga kebersihan, jaga keamanan. Dan jangan lupa terus bina relasi pribadi kita di hadapan Tuhan. Di masa-masa ini biarlah kita mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin dalam lagi.
Baik jemaat, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada berdasarkan pertolongan Allah Roh Kudus. Arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.